Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Saya Suci Nabila. saya Kamelia Maulidiah. Saya Sasinta Sitompul. Saya Haikal Rizky Pratama. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang lembaga pembiayaan. Pantengin terus ya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia setelah berdirinya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Meskipun perkembangan BSI cukup pesat, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai produk, layanan, dan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, pemanfaatan layanan, serta persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil Bank Syariah Indonesia, produk dan layanan yang dimiliki, mekanisme operasionalnya, serta menganalisis tingkat pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui dua cara, yaitu studi literatur dari berbagai sumber terpercaya dan penyebaran Google Form kepada masyarakat sekitar Kota Medan. Penelitian ini kami lakukan pada bulan Maret sampai April 2026. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil studi literatur yang kami lakukan, Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil margin 3 bank syariah milik pemerintah, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Tujuan margin ini adalah memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. BSI menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan UMKM, hingga layanan digital. Dalam menjalankan usahanya, BSI menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, izaroh, dan salam sehingga seluruh transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari riba. Mekanisme pembiayaan di BSI dimulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan, penentuan akad, pencarian dana, sehingga proses monitoring. Seluruh proses tersebut diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkembangannya, BSI memiliki peluang yang besar karena meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, dukungan pemerintah, pertumbuhan sektor UMKM, dan perkembangan layanan digital. Namun, BSI juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan dengan bank konvensional, keterbatasannya akses layanan, serta perlunya peningkatan inovasi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian kami yang kami dapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada 11 responden tentang pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi dari hasil penelitian, seluruh responden atau 100% itu udah tahu tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, sebagian besar itu tuh tahu melalui pendidikan. Selain itu, mayoritas responden juga udah paham nih tentang konsep dasar bank syariah seperti larangan riba, terus juga perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Tapi masih ada juga nih beberapa responden yang belum paham tentang sistem bagi hasil. Bahkan beberapa responden juga belum pernah dapat edukasi langsung tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau dari sisi pemanfaatan, sekitar 54,4% responden itu udah punya rekening di bank syariah, walaupun rata-rata penggunaan itu masih tergolong rendah, masih di bawah 1 tahun. Nah, layanan yang paling banyak digunakan itu adalah layanan tabungan dan simpanan, sedangkan penggunaan layanan digital itu masih belum terlalu tinggi. Selain itu, mayoritas responden itu juga masih menggunakan bank konvensional sebagai bank utama mereka. Nah, hal ini tuh menunjukkan walaupun tingkat penggunaan masyarakat itu udah cukup baik, tapi penggunaan layanan bank syariah di dalam kehidupan sehari-hari itu masih belum optimal.
Selanjutnya, kami juga menemukan alasan mengapa masyarakat menggunakan bank syariah dan juga masyarakat yang belum menggunakan bank syariah. Sebagian besar responden memilih bank syariah karena ingin menghindari riba, sesuai dengan prinsip Islam dan juga menganggap sistem bank syariah lebih halal. Namun, bagi responden yang belum menggunakan bank syariah, alasan utamanya adalah karena kurangnya pemahaman, minimnya edukasi dan juga menganggap bahwa biaya bank syariah lebih tinggi, serta masih adanya persepsi bahwa bank konvensional lebih mudah diakses. Selain itu, beberapa responden juga menilai bahwa kantor bank syariah masih terbatas. Dari sisi manfaat, 90,9% responden menyatakan bahwa bank syariah memberikan manfaat bagi masyarakat. Mayoritas responden juga menilai bank syariah lebih transparan, sesuai dengan prinsip Islam, serta bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Meskipun demikian, responden tetap memberikan beberapa saran, yaitu seperti meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat layanan digital, dan memperluas jaringan kantor agar lebih mudah diakses. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, kami menyimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mengenal bank syariah Indonesia dengan cukup baik, namun tingkat pemanfaatannya masih tergolong rendah hingga sedang karena kurangnya edukasi, keterbatasan akses, dan kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah Indonesia perlu terus meningkatkan inovasi layanan digital dan juga kualitas pelayanan agar semakin dipercaya serta menjadi pilihan utama masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.